Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Para mahasiswa kelas akuntansi maupun kelas manajemen yang berbahagia. Pada pertemuan ini, pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat halaman, cara membuat daftar isi, dan yang satu lagi cara membuat daftar pustaka. Nah, di sini saya lakukan secara otomatis untuk cara membuat halaman secara otomatis, dan nanti cara membuat daftar isi secara otomatis. Oke, ini nanti akan berkesinambungan, jangan di skip. Saya harap ini diperhatikan baik-baik, ya. Langkah pertama, kita buka Microsoft Word-nya dulu, blank page. Ya. Di sini kita membuat, contoh saja, ini kita membuat abjad A, B, C, D, E, F, G, H, I, C, K, L, M, N, O, P, I, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, C, K, L, M, N, O, P, I, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kita copy pastekan aja sampai ke 3 halaman. Kita enter, paste, nggih. Nah, di sini kita sudah bisa mendapatkan ada 3 halaman. Nah, ini nanti kita buat halaman 1, halaman 2, dan halaman 3. Nah, halaman 1 kita akan berada di tengah sini, di tengah-tengah halaman. Terus halaman kedua dan ketiga nanti kita akan bikin di pojok kanan atas. Nah, bagaimana caranya? Ya, langsung saja ya. Langkah pertama, kita klik insert. Setelah itu kita cari page number. Nah, page number ini ada beberapa varian, ada yang top of page, bottom of page, page margin, dan current position. Nah, sesuai rencana kita tadi, kita akan membuat halaman pertama itu ada di tengah. Berarti kita pakainya yang bottom of page. Pilih plan number 2. Ini buat kalian pemilih halaman awal, letaknya di bawah tengah. Kita klik aja. Nah, di sini nanti akan muncul 1, 2, 3 berada di tengah semuanya. Nah, bagaimana caranya? Nah, langkah selanjutnya yaitu kita klik di dekat angka 1-nya sini, terus kita ke desain, ya, desain ini, terus kita kasih ke different first page. Nah, kita klik, setelah itu kita ke home, kita ratakan tengah, kita akan angka 1 di sini. Nah, Pak, terus yang kedua bagaimana, Pak? Nah, mudah. Yang kedua, kita seperti tadi, klik insert, page number. Nah, kalau kita kan mau pilih yang di atas, kita pilihnya top of page. Setelah itu, pilih plan number 3. Kita klik. Di sini, ya. Di halaman kedua, maaf, ini halaman ke-1. Ini saya hapus saja. Di halaman kedua kita klik dulu. Terus kita pilih di insert, page number, top of page, plan number 3. Nah, ini ya. 1 ada di tengah. Yang kedua ada di halaman, ada di pojok kanan atas. Diperhatikan ini. Nah, ini yang kedua. Ini dihapus saja, nggak apa-apa. Tetap. Ini 1 ada di tengah sini, 2 ada di sini, terus halaman kedua, Nah, halaman ketiga sini.
Oke, tetap di sini. Ini pasti ada yang tanya gini, Pak, kalau halaman 4 gimana? Mudah. Kita escape atau close header and footer. Kalau nggak mau klik ini, kita pencet escape yang ada di keyboard. Setelah itu kita coba copy pastekan yang tadi A sampai Z. Ini hanya contoh ya. Jangan dibuat patokan. Kita copy pastekan. Nah, nanti secara otomatis akan keluar halaman keempat. Nah, bagaimana kalau halaman kelima lagi? Mudah. Langsung muncul halaman kelima. Ya, di sini halaman kelima. Mudah ya? Nah, itu kalau kita mau bikin halaman. Oke, halaman. Ingat ya langkahnya, klik insert, terus klik page number, klik insert ini, page number, pilih yang bottom of page. Ini kalau yang untuk halaman pertama. Halaman pertama kita ini bottom of page, kita pilih plan number 2. Kita klik, setelah itu dia akan keluar muncul angka 1. Nah, kalau sudah kita ke sini desain, nanti otomatis desain di sini. Kita klik different first page. Ya, different first page. Nah, kalau sudah diklik, setelah itu kita ke halaman kedua. Diklik pada headernya di sini. Pada headernya diklik. Terus pilih lagi klik insert, page number. Nah, kita buat pojok yang kanan atas, kita pakai yang top of page. Plan number 3. Ya, plan number 3. Nah, kalau sudah diklik aja, nanti langsung secara otomatis keluar di sini. Nah, kalau semisal nanti di halaman kedua, di bagian tengah sini, muncul, apa itu namanya? Muncul yang angka 2 di sini, itu dihapus saja. Dihapus saja, nggak ada masalah untuk yang halaman 1 di sini. Oke, halaman kedua itu dihapus saja. Nah, nanti kalau kita ketikkan, kita ngetik lagi, halaman 3, 4, 5, ketik saja. Nanti akan secara otomatis muncul halaman 3, halaman keempat, dan halaman kelima, dan seterusnya. Gitu nggih? Nah, mudah ya kalau bikin halaman secara otomatis. Oke, itu kalau kita bikin secara otomatis. Ya, jumpa lagi bersama saya di pertemuan ketiga ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cara membuat daftar isi secara otomatis. Nah, kalau saya memberikan contoh secara otomatis ya, kalau jenengan mau secara manual itu nggak masalah, it's okay. Semua punya cara tersendiri, ya. Saya di sini memberikan secara otomatis. Nah, otomatisnya nanti bagaimana? Tolong diperhatikan dengan baik-baik ya. Biar nggak ada pertanyaan lagi. Semuanya step by step saya contohkan di sini, ya. Tidak ada yang ngejelang. Oke. Nah, di sini saya udah siapkan Microsoft Word seperti tadi. Ini bab 1, ada latar belakang, dan ini saya berikan ini contoh isinya. Terus ada yang B, rumusan masalah, dan ini contohnya. Oke, tetap di halaman 1 ini. Nah, yang halaman kedua, saya contohkan di sini ada bab 2, tinjauan pustaka. Oke. Yang A ada penelitian terdahulu, terus yang B penelitian yang relevan, dan ini hanya sekedar contohnya. Kalau semisal saya isi kata-kata mungkin ya agak lama. Oke, langsung saja. Ini saya step by step ya, tidak tidak saya jelang-jelong atau saya loncati. Mohon disimak baik-baik biar nggak ada pertanyaan lagi. Kita mulai dari bab 1. Di sini bab 1 diblok dulu, diblok dulu seperti ini. Terus kita pergi ke heading 1. Kita klik. Nah, nanti dia akan secara otomatis ke pinggir sini, ke pinggir sebelah kiri. Pinggir sebelah kiri bab 1 pendahuluan. Nah, setelah itu kita pergi ke heading lagi, kita klik kanan,
modify. Nah, yang di sini ini jangan diutik-utik, oke? Ini jangan diutik-utik, yang kita utik-utik ada di sini. Ini yang kita utik-utik. Ini nanti lembar contohnya, oke? Misalnya kita akan ganti, kalau saya pakai Times New Roman, terus angkanya biasanya di skripsi itu dia pakai 16. Yang ini nggak usah. Warnanya pakai otomatis aja hitam. Oke. Nah, ini kan dia masih berada di tepi sebelah kiri. Kita ke tengah. Kita klik center seperti ini. Nah, ini dibuat untuk mengatur jarak ketinggiannya. Semisal kalau gini kita kurang tinggi, kita tinggikan seperti ini. Kalau semisal ketinggian, kita rendahkan seperti ini. Kalau saya rasa sudah cukup. Kalau sudah selesai semuanya, mulai dari huruf, ukuran, terus ada lagi di sini warna, kita klik OK. Nah, otomatis kayak gini. Nah, ini kalau sudah, kita ke latar belakang. Nah, ingat ya, kita blok dulu latar belakangnya. Setelah itu kita pergi ke heading 2. Nah, nanti otomatis akan lagi pergi ke tepi sini. Nah, di heading 2 kita klik kanan modify. Ya, heading 2 ini jangan diutik-utik. Sekali lagi ini jangan diutik-utik. Cukup ini aja biar. Terus hurufnya saya pakai Times New Roman. Saya pakai 12. Warnanya pakai otomatis, agak menjorok ke sebelah kanan. Nah, seperti ini contohnya. Kalau sudah kita klik OK. Nah, biasanya kan di sini ada huruf A ya. Kita kasih huruf A seperti ini, spasi. Kalau sudah ini isinya heading 1 juga sudah, latar belakang heading 2 selesai. Nah, kita ke rumusan masalah. Ini bab ya. Ini bab, ini subbab, latar belakang, rumusan masalah, ini adalah namanya subbab. Terus isinya di sini nanti yang pertama ada anak subbab. Itu diperhatikan. Kita pergi ke rumusan masalah. Rumusan masalah jangan lupa diblok dulu. Kita tetap heading 2. Kita ke heading 2. Diklik aja. Nah, karena kita udah setting sama seperti yang latar belakang tadi, kita langsung ke huruf B di sini. Selesai. Pendahuluan bab 1, pendahuluan, latar belakang dan rumusan masalah. Sudah selesai. Kita pergi ke bab 2. Bab 2 sama seperti yang heading 1, bab 1 dan tinjauan pustaka seperti tadi. Sama, kita blok dulu, kita pergi ke heading 1. Nah, berhubung tadi sudah ada editingnya di sini, sudah kita modif, kita tinggal klik aja. Terus, yang isinya ada 2, penelitian terdahulu dan penelitian yang relevan. Sama seperti tadi, kita blok dulu, kita klik yang heading 2. Nah, karena tadi kan sudah ada settingan di bab 1, yang ini, Mbak. Nah, di sini kita sudah tinggal edit aja, terus ke rumusan masalah juga sudah tadi bab 1. Nah, kita di sini pakai yang A besar karena permulaan. Setelah itu kita ke penelitian yang relevan. Jangan lupa di blok dulu, terus klik heading 2. Nah, maaf. Ini biasanya untuk menyembunyikan aja sih. Nah, kita di sini huruf B. Gini ya. Nah, bab 1 dan bab 2 sudah selesai. Nah, kalau kita mau sisihkan mau membuat daftar isi secara otomatis, jangan lupa diberikan lembar kosong 1 ya. Kita ketikkan di sini daftar isi. Daftar isi saya pakai Times New Roman. 12 saja. Nah, kalau sudah kita enter, kita letakkan kursor di sini. Setelah itu pergi ke reference.
Ya, ini digunakan untuk kita membuat daftar isi secara otomatis, ya. Itu. Jangan sampai keliru, ya. Kita ke reference table of content. Nah, table of content. Terus di sini ada banyak tipe-tipe, semuanya ada automatic table 1, table 2, sama manual table. Oke. Kalau saya sekarang tadi udah ke setting otomatis, kita klik aja yang automatic table 1. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Oke. Dan nanti akan keluar seperti ini. Nah, halo. Hai guys, jumpa lagi bersama saya di sini. Oke. Pertemuan ketiga, kita materi yang terakhir ada cara penulisan daftar pustaka. Nah, kita sangat sering menjumpai daftar pustaka. Tapi agak sedikit membingungkan ya, cara bacanya dan cara buatnya seperti apa. Nah, dari sini saya akan menjelaskan cara penulisan daftar pustaka, itu dari artikel, dalam jurnal, atau koran, atau dari majalah, atau dari internet. Nah, yang perlu dipastikan adalah daftar pustaka itu ada nama, terus ada lagi judul, ada lagi judul artikel, terus ada lagi apa itu namanya, kota terbitnya itu di mana, terus ada lagi tahun terbitnya, itu tahun berapa terbitnya. Oke. Mungkin banyak referensi atau gaya-gaya cara penulisan daftar pustaka, ada banyak sekali di internet ada, tapi ini yang biasanya umum digunakan, saya memberikan yang umum digunakan aja. Nah, kita langsung saja kita ke Word. Nah, di sini saya sudah menuliskan daftar pustaka. Ini kalau diambil contoh dari buku, semisal jenengan skripsi, itu harus ada ininya. Kalau nggak ada ininya nanti dipertanyakan, loh, jurnal pendukungnya mana, buku sumber ini dari mana, gitu. Oke. Ini semisal ada apa itu namanya, nama penulis. Biasanya ini nama ditulis paling awal, Terus kemudian setelah itu ada tahun terbit. Tahun terbitnya ini biasanya setelah dikasih koma. Tapi ingat, biasanya kalau nama itu dibalik, dari yang nama belakang dulu, terus dari yang nama depan. Ini saya hapus dulu. Nanti bagaimana cara penulisannya saya kasih tahu. Nah, ada penerbitnya Indonesia Publishing House. Terus ada kota penerbitnya dari Bandung, tahun terbitnya 2001. Yuk kita pelan-pelan aja kita tuliskan, Saya ketikkan di sini. Kita pertama dari penulis dulu, namanya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, namanya itu dari belakang. Naik, koma, siapa itu? John F. Oh, spasi. John F. Nah, setelah itu kita pergi ke tahun terbitnya. Titik 2001. Titik. Ya. Terus kita ke judul bukunya apa? Family Medical Care volume 4. Nah, biasanya kalau bahasa Inggris ini dicetak miring, Kalau deskripsi ini biasanya dicetak miring.
cetak miring. Titik. Terus kota penerbitnya dari mana? Bandung. Kota terbit Bandung. Terus yang terakhir penerbitnya, penerbit bukunya, Indonesia Publishing House. Oke, ingat biasanya yang bahasa Inggris itu cetak miring. Oke, ini kalau contoh daftar pustaka dari buku. Nah, beda lagi kita selanjutnya penulisan daftar pustaka dari artikel ataupun jurnal. Seperti ini. Cara penulisannya saya hapus dulu biar nanti kita sama-sama. Oke. Itu biasanya artikel dalam jurnal. Biasanya ini yang paling sering diambil di skripsi. Oke, coba kita contoh tuliskan aja. Yang pertama itu pasti ada nama. Namanya itu saya katakan lagi itu diambil dari belakang. Solihan. Namanya ini ya, namanya Umar Solihan. Ini biasanya ditulis dari belakang, nama belakang. Solihan, Umar. Terus tahunnya, tahun terbitnya tahun 2013. Nah, artikelnya apa? Jangan lupa, biasanya ini dikasih T2. Oke. Itu bahasa Indonesia dalam informasi. Saya bukan dikte loh ya ini. Saya hanya baca yang di atas ini dan iklan di ruang publik. Kota Pangkal Pinang. Jangan lupa diakhiri dengan tanda petik juga. Dalam. Nah, jurnalnya apa yang diambil? Yaitu Sirok Bastra. Titik 2. Jurnal Kebahasaan dan Kesastran. Volume 1. Dalam kurung halaman disingkat ya, HLM. Titik 123 sampai 129. Biasanya materinya diambil halaman 123 sampai 129 ini aja. Yang lainnya nggak dipakai. Kota penerbitnya yaitu Pangkal Pinang. Penerbit langsung ke penerbit, yaitu langsung ke kantor bahasa Provinsi Bangka Belitung. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gitu ya. Titik. Nah, ini contohnya. Oke. Ada nama dulu dan tahunnya. Terus ada judul bukunya. Judul artikelnya di dalam jurnalnya si Sirok Bastra. Ini biasanya cetak miring kalau jurnal. Oke. Bastra Kesastran volume 1 halaman 123 sampai 129. Pangkal Pinang. Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung. Nah, ini untuk penulisan daftar pustaka dari artikel dalam jurnal. Oke, koran atau majalah. Oke. Kalau mungkin nanti mungkin nggak paham, nanti bisa dikembalikan. Oke.
bisa di back lagi. Oke. Setelah ini kita ke penulisan daftar pustaka dari internet. Ini saya hapus dulu. Nah, ke cara penulisan daftar pustaka dari internet. Biasanya ini yang paling banyak. Oke. Nah, kita cara penulisannya yaitu nama. Ini nama. Ini biasanya yang paling belakang ditaruh ke depan. Koma Jiko Iqbal. Saya capek ngetik. Aku paste aja ya. Nah, tahun terbitnya jangan lupa ini titik. Tahun terbitnya, tanggal tayangnya. Maksudnya tanggal tayang di sini tahun tayang. Oke, tahun tayang aja. Tahunnya aja, tahun 2015. Ini tahun 2015 ya. Dalam judulnya jangan lupa tanda petik. Inikah dampak global? Paste. Di akhir tanda petik, koma ya. Koma, terus alamatnya apa? Biasanya URL-nya ini harus disertakan juga. URL kita sertakan, jangan lupa koma ya, spasi kita pastekan di sini. HTTP ini dampak mematikan kemasan global. Oke. Nah, tapi jangan lupa ini yang paling penting, jenengan aksesnya tanggal berapa. Nah, diakses tanggal ini, aksesnya ini. Nah, kalau nggak ada ini nanti ditanyakan. Oke. Nah, udah selesai. Cuman gitu aja. Mudah kelihatannya, tapi ya kalau dipraktekkan sulit sih. Nyusunnya bagaimana? Biasanya ini paling sulit. Kalau skripsi, tesis, ini yang paling sulit karena kita harus cari satu persatu materinya dari internet, dari buku, dari artikel ataupun itu, oke? Banyak. Nah, itu tadi contoh dari penulisan daftar pustaka dari buku, artikel, jurnal ataupun dari internet. Oke? Mungkin kalau ada yang ditanyakan atau yang masih bingung silahkan WA, nanti kita share bersama-sama nggih caranya bagaimana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, selamat malam. Oke, jumpa lagi bersama saya Mas Akun. Kali ini kita di pertemuan keempat. Kita akan membahas caranya membuat tabel. Ini paling mudah bagi saya. Oke, insya Allah ini paling mudah. Terus ada cara membuat grafik. Semuanya di Microsoft Word ya. Oke, semuanya di Microsoft Word, tidak di Excel. Tapi nanti kita ngeditnya lewat Excel. Oke. Kita langsung saja klik Microsoft Word-nya. Blank page. Nah, jadi yang perlu difahami di sini adalah pengertian kolom dan baris. Oke. Kolom dan baris itu yang seperti apa? Ini kalau versi saya, oke. Kalau yang punya komentar lain nanti bisa komen, Pak ini salah, ini harusnya baris, ini harusnya kolom gitu nggih. Kalau yang kolom menurut saya ini yang ke kanan. Nah, ini yang ke kanan. Dia punya berapa kolom? Nah, nggih. Terus yang ke bawah di sini baris. Ini kalau versi saya, nggih. Ini baris. Oke. Kita buat semisal contoh aja 4 kolom 4 baris. Nah, biasanya kalau data ini di sini ada nomor. Terus di sini ada nama. Di sini ada semisal kita terima uang ya, nominal. Di sini nominal. Terus di sini biasanya TTD. Ini contoh form penerimaan aja. Oke, semisal kita terima biaya apa gitu. Oke.
nomor 1, 2, dan nomor 3. Semisal namanya si A, sini si B, sini si C. Nah, nominalnya kita semisal dapat 250. Terus dapat lagi di sini 300.000. Di sini 100.000. Nah, biasanya di sini tanda tangannya. 1 di sini, 2, 3. Kita kasih yang nomor 2, kita yang di tengah. Nah, contohnya begini, nggih. Nah, sederhana ya. Mudah menurut saya. Jadi kita cara membuat tabel. Nah, kita hapus del tabel. Langsung hilang semua. Oke. Nah, yang selanjutnya kita cara membuat grafik. Tetap di insert chart. Nah, di sini ada banyak pilihan kolom, line, pie, bar, area, dan sebagainya. Oke. Kalau biasanya saya pakai yang kolom. Desainnya seperti ini. Oke. Bagi saya sih ini udah cukup, nggih. Nanti semisal kita ada presentasi apa, data yang disajikan itu berbentuk kolom. Enak dibaca. Kita langsung klik OK. Nah, biasanya di sini langsung muncul Microsoft Excel. Ini judulnya Microsoft Excel, tapi di sini tulisannya Chart in Microsoft Word. Nah, di sini series. Ada series 1, series 2, sama series 3. Series 1 ini yang warnanya biru ini series 1. Terus yang warnanya kuning, orange atau kuning ya. Ini series 2. Terus yang abu-abu ini series 3. Oke. Itu. Semisal ini biasanya di penjualan. Nah, ngeditnya di sini kita. Ngeditnya di sini. Ini semisal kita ganti series 1. Ini apa itu namanya? Saya lupa. Semisal ini produk A gitu aja ya. Ini terus ini produk B. Yang series 3 ini produk C. Nah, ini biasanya produk A, produk B, dan produk C. Nah, kalau kategori ini, kalau ini di bidang penjualan ya, di bidang penjualan ini semisal salesnya siapa? Kategori 1. Kategori 1 semisal namanya yang pertama Salim. Nah, terus kategori kedua sales yang kedua siapa namanya? Agus. Sales ketiga ini kita nama beri Adi. Sales keempat kita beri nama Ahmad. Nah, si Salim dia gini aja. Ini produk A saya ganti gula. Biar enak aja ya. Garam. Di sini kopi. Nah, tapi ini harus disebutkan ya satuannya apa. 4,3 ini semisal apa satuannya, entah itu ini bentuknya nominal ataupun bentuknya barang penjualan. Nah, kalau bentuknya barang penjualan ini biasanya langsung 4 produk gula. Di sini semisal kita langsung beri 2. Di sini 6. Di sini kita dapat 7. Nah, biasanya pas gini ya. Ini 6. Terus ini 5. Si adik di sini 2. Di sini 8. Nah, gitu ya. Sama dilihat ini tadi ada pergerakannya. Kalau misalnya kurang lebar, saya lebarkan lagi. Nah, jadi si Salim ini dia sudah menjual gula sejumlah 4. Nah, Salim yang biru ya, gula Salim dia sudah
menjual 4 produk. Terus di nama yang sama, dia garam sudah menjual 6 produk dan kopi sebanyak 2 produk. Oke, ini langsung di close saja. Nah, ini gini ya, cara bacanya nanti sekilas gitu. Ini kita, sorry. Ini kita ganti misalnya pabrik maju. Nah, gitu nggih. Ini ngeditnya di Excel tadi.